Nah, kita akan memulai latihan soal untuk resultan muatan listrik sejajar. Diketahui 3 buah partikel bermuatan listrik ditempatkan pada satu garis lurus di ruang hampa seperti pada gambar di bawah ini. Jika Q1 sama dengan 4 mikrokulom, Q2-nya 2 mikrokulom, dan Q3-nya 5 mikrokulom, serta konstanta kulomnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulom pangkat 2, maka besar dan arah gaya kulom yang bekerja pada Q3 adalah, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal, yaitu diketahui untuk Q1-nya 4 mikrokulom, kita ubah atau konversi ke dalam satuan internasional untuk muatan listrik, yaitu kulom, di mana 1 mikrokulom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Sehingga 4 mikrokulom setara dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Selanjutnya untuk Q2 itu 2 mikrokulom. Kita kembali mengkonversinya ke dalam kulom menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Selanjutnya Q3, di sini 5 mikrokulom, kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Selanjutnya untuk konstanta kulomnya sendiri, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulom pangkat 2. Ditanyakan di sini adalah besar dan arah dari gaya kulom yang bekerja pada Q3, jadi F3. Jawab. Pertama-tama kita menentukan dulu interaksi antara Q3 dengan muatan listrik sekitarnya. Nah, kita akan tentukan interaksi si Q3 dengan Q1 terlebih dahulu. Karena Q3 ini positif dan Q1 ini bermuatan positif juga, maka gaya yang terjadi adalah tolak-menolak. Kita gambarkan arah gaya listrik muatan Q3 akibat pengaruh tolakan dari Q1, yaitu F31. Nah, F31-nya arahnya ke arah kanan ya, searah sumbu X positif. Selanjutnya, kita tentukan gaya interaksi antara Q3 dan Q2. Karena Q2-nya muatan listrik negatif dan Q3-nya positif, maka interaksi yang muncul adalah tarik-menarik. Nah, kita gambarkan arah dari F32-nya ke kiri atau searah sumbu X negatif. Seperti ini. Sehingga besar F3 atau gaya kulom yang bekerja pada Q3 adalah F31 positif searah sumbu X positif min F32. Nah, ini F32-nya searah sumbu X negatif sehingga tandanya negatif. Di sini kita akan mencari dulu F31. Oke, berarti F31 sama dengan K kali Q3. Jadi acuan kita yang ini ya. Berarti Q-nya Q berapa? Q-nya adalah Q3. Kita ngikut yang ini ya. Jadi kali Q3 berarti dikali Q1 per ya, R31. R31 pangkat 2 ya. R31 ini apa? R31 ini adalah jarak antara Q3 sama Q1. Berarti dari sini sampai sini ini R31. R31 ini berarti 3 cm ditambah 3 cm. Jadi berapa? 6 cm. Nah, yang 6 cm ini kita akan ubah ke dalam satuan meter. Masih ingat nggak caranya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari sentimeter ke meter itu mundur 2 langkah, di mana satu langkahnya itu senilai 1/10.
Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 10 pangkat negatif 1. Ya. Karena di sini mundurnya 2 langkah, jadi 1 cm itu akan setara dengan 1 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 1 meter. Sehingga bisa kita tulis ulang 1 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, kalau seperti itu, 6 cm berarti 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, kita tulis di sini. Sehingga F31 sama dengan K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q3-nya itu 5 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Ya, Q1-nya 4 kali 10 pangkat 6 Coulomb per R31-nya atau jarak antara Q3 dan Q1-nya itu 6 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa kita pangkatkan 2. Oke. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis bilangan dengan bilangan lagi, pangkat dengan pangkat lagi. Oke, di sini kita kumpulkan 9, 5, dan 4 ya. Jadi 9 kali 5 kali 4 dikali, nah untuk pangkatnya kita kumpulkan 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, dan 10 pangkat min 6. Jadi dikali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita bagi atau per ya. 6 kita pangkatkan 2, jadi 6 pangkat 2 ya. Dikali 10 pangkat negatif 2, kita pangkatkan 2. 6-nya kita pangkatkan 2, jadi 6 kali 6, 36. Dan yang 10 pangkat min 2-nya kita kalikan, yang min 2-nya kita kalikan 2 ya. Akan dipangkatkan 2, menjadi 10 pangkat min 4. Kita bisa menyederhanakannya dengan membagi ke penyebut dan pembilangnya dengan angka 9 ya. Jadi 9 bagi 9 itu 1, 36 dibagi 9 itu 4. Selanjutnya untuk 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6, menurut aturan eksponensial pada sifat perpangkatan dalam matematik, diketahui kalau A pangkat suatu bilangan dikali A dikali suatu pangkat bilangan itu akan sama dengan A atau angka tertentu ya. Pangkatnya kita jumlahkan M tambah N. Nah, di sini kan angkanya itu 10. Jadi pangkatnya semuanya kita jumlahkan. Jadi 10 pangkat 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. Sehingga diperoleh 10 pangkat 9 positif dikali negatif itu negatif 6. Ya. Jadi 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6, hasilnya itu 10 pangkat negatif 3. Nah, setelah itu kita terus ulang. 5 kali 4 itu 20 dikali 10 pangkat negatif 3 per 4 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita bagikan bilangan yang sejenis. Di sini 20 dan 4 sejenis. Kita bagikan terlebih dahulu, hasilnya itu 20 bagi 4, 5 ya. Nah, yang ini ingat kembali sifat perpangkatan di matematik. Kalau ada suatu angka tertentu dipangkatkan bilangan M dibagi angka tertentu dipangkatkan N, itu hasilnya angka itu sendiri yang pangkatnya kita kurangi, M dikurangi N. Berarti di sini 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 4. Itu hasilnya berarti 10 pangkat min 3 dikurangi min 4. Ya kan? Berarti 10 pangkat negatif 3, negatif kali negatif. Yang ini negatif kali negatif positif. Berarti positif 4. Oke, negatif 3 ditambah 4 berapa? Itu 1. Oke, kita tulis berarti 5 kali 10 pangkat 1 atau 5 kali 10. Itu hasilnya 50 Newton. Sehingga gaya F31 atau gaya Coulomb pada muatan Q3 akibat keberadaan Q1 yaitu senilai 50 Newton.
Selanjutnya kita akan mencari F32 yang ini, yang mengarah ke kiri. Nah, F32 sama persamaannya K, ya. Nah, di sini Q yang kita kalinya itu adalah Q3, acuannya nomor yang ada di sini ya. Berarti Q3 dikali Q2 ya, per R32. R32 itu yang mana? R32 itu jarak dari Q3 sampai Q2. Berarti dari sini sampai sini. Itu berarti berapa? 3 cm ya. Uraikan ya. A-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q3-nya 5 kali 10 pangkat 6 dikali Q2-nya berapa? 2 kali 10 pangkat 6 per, jangan lupa, R32-nya. Tadi nilai R32 itu berapa? 3 cm. Seperti yang tadi kita konversi satuan sentinya ke dalam meter, sehingga diperoleh 3 cm itu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita substitusi ke sini, ini 3 kali 10 pangkat min 2-nya, dan kita pangkatkan 2 ya, jangan lupa. Nah, di sini seperti tadi kita kumpulkan yang sejenis, berarti 9 kali 5 kali 2 ya, dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Nah, yang bawahnya 3-nya kita pangkatkan 2, jadi 9 ya, dikali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, berarti 10 pangkat min 2 dikali 2, jadi 10 pangkat min 4. Nah, di sini bisa kita langsung sederhanakan, di sini ada yang bisa dicoret, yaitu 9 ya, 9 dibagi 9 itu hasilnya 1. Nah, selanjutnya 5 kali 2, 10 dikali, nah ini hasil dari 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6, itu tadi hasilnya berapa? 10 pangkat min 3 ya, per 1 dikali 10 pangkat negatif 4, sama dengan ya 10 dibagi 1 itu 10, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 4, jadi hasilnya 10 pangkat 1 ya. 10 itu sama dengan 10 pangkat 1. Jadi 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 1 itu 10 pangkat 2 atau 10 kali 10 100 Newton. Sehingga kita bisa dapatkan untuk gaya kolom pada Q3 akibat keberadaan Q2 atau F32 itu adalah sebesar 100 Newton. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besar dan arah gaya kolom yang bekerja pada Q3, yaitu F3 ya. Tadi F3 itu F31 dikurangi F32 ya. Nilai F31-nya tadi kita dapatkan berapa? 50 Newton. Sedangkan F32-nya itu adalah 100 Newton. 50 dikurangi 100 itu negatif 50 Newton. Nah, tanda negatif di sini menyatakan kalau resultan dari gaya Coulomb yang bekerja pada Q3 atau F3 itu arahnya ke kiri, jadi sebesar 50 Newton ke arah kiri dari Q3, sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan yang E, 50 Newton ke arah kiri Q3. Oke, cukup sekian latihan soalnya. Setelah ini, Ibu akan kasih tugas untuk kalian.